Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Perkenalkan, nama saya Esa Nur Halimah dari kelas PGMI 6B. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan media manual dan media digital dalam pembelajaran. Apakah sudah pada tahu apa itu media pembelajaran? Apa sih pengembangan media pembelajaran itu? Pengembangan media pembelajaran adalah proses perancangan, pembuatan dan penyusunan berbagai alat atau bahan ajar yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi pengembangan media pembelajaran itu adalah proses pembuatan dan penyusunan ya. Tujuannya yaitu untuk pengembangan media pembelajaran, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, membantu siswa memahami materi dengan lebih baik serta meningkatkan motivasi belajar. Jadi pengembangan media pembelajaran itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian ada media pembelajaran manual. Apa sih media pembelajaran manual itu? Media pembelajaran manual adalah media yang tidak memanfaatkan teknologi digital secara langsung. Pada zaman dahulu, media manual itu sangat penting ya, sangat berperan karena belum adanya teknologi digital. Media manual juga merupakan media pembelajaran tradisional yang dikenal dengan pembelajaran ceramah. Metode ini dipergunakan sejak dulu seperti media komunikasi dan tulisan antara pendidik dengan peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Media pembelajaran manual ini sering digunakan sekarang juga ya, contohnya itu ceramah antara peserta didik dan pendidik. Nah, contoh media pembelajaran manual. Ada yang pertama itu ada media gambar. Contoh media gambar yang dapat digunakan di sekolah seperti gambar, foto, grafik, peta, diagram, poster, dan lainnya. Nah, biasanya dalam pembelajaran IPS itu ada peta ya. Peta dalam bentuk gambar gitu ya. Terus nanti kita mengamati peta tersebut. Kemudian yang kedua ada papan tulis dan whiteboard. Kan dalam pembelajaran digital itu biasanya sudah terdapat PPT ataupun video. Nah, pada media pembelajaran manual itu masih ada papan tulis dan whiteboard. Jadi guru dan siswa itu, guru itu biasanya menulis di papan tulis gitu. Dan kemudian ada media cetak seperti buku, majalah, jurnal tetap menjadi sarana yang penting dalam pendidikan. Nah, contohnya buku ya. Buku pada di anak SD itu biasanya masih berlaku buku ya. Nah, buku juga bisa menjadi referensi untuk media pembelajaran bagi siswa. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran manual ya. Pembelajaran media manual. Kelebihannya yaitu biaya terjangkau, seperti alat tulis, seperti buku, gambar itu sudah tersedia ya. Kemudian mudah digunakan dan dipersiapkan. Media pembelajaran manual umumnya tidak memerlukan keterampilan khusus sehingga dapat digunakan oleh guru dan siswa tanpa pelatihan tambahan. Dan kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu keterbatasan akses informasi, kurang interaktif, sulit menyajikan materi kompleks. Biasanya itu boring ya, suka gabut kalau media manual itu. Nah, kemudian ada pembelajaran media digital. Apa sih pembelajaran media digital itu? Media pembelajaran digital merupakan media pembelajaran teknologi yang berkembang pesat dan banyak digunakan saat ini dalam pembelajaran.
Pemanfaatan media pembelajaran digital ini harapannya dapat lebih meningkatkan motivasi peserta didik agar memiliki antusiasme yang tinggi dalam mencari ilmu. Jadi ya, kalau misalkan pada zaman sekarang ini pembelajaran media digital itu sangat penting ya, karena dapat meningkatkan motivasi bagi peserta didik. Karena banyak sekali seperti video ataupun apa itu yang menarik gitu ya, yang lebih menarik. Ada contoh media pembelajaran digital. Yang pertama yaitu multimedia interaktif seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan di digital itu pembelajarannya bisa melalui video ya, video. Jadi menampilkan video ataupun apa. Yang kedua yaitu game based learning. Contohnya media pembelajaran digital dengan game dapat berupa kuisis, kahot, dan lain sebagainya. Biasanya itu kalau guru dapat menggunakan kuisis ya. Jadi soal kuis gitu. Itu nanti dibagikan kepada peserta didik, lalu diisi oleh peserta didik. Jadi langsung muncul nilainya. Itu cocok untuk apa sih? Untuk kuis-kuis gitulah. Yang ketiga yaitu berbasis video, audio visual seperti YouTube, Ruang Guru, Genius Education, dan lain sebagainya. Itu biasanya diperlihatkan di YouTube ya, bisa dibantu oleh YouTube gitu. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran media digital. Nah, kelebihannya itu dapat membuat siswa belajar secara mandiri, waktu dan tempat belajar fleksibel, sumber belajar menjadi bertambah, dan beban tenaga pengajar dapat berkurang. Memberikan pengetahuan yang luas kepada siswa, pengaturan proses belajar menjadi lebih efektif. Jadi kalau misalkan itu tidak banyak membuang waktu ya kalau untuk kelebihan media teknologi. Nah, untuk kekurangannya itu penyalahgunaan teknologi oleh peserta didik susah untuk diakses. Tidak semua guru melek terhadap teknologi. Ini biasanya menjadi penghambat ya, karena tidak semua guru melek terhadap teknologi. Itu benar sekali. Oke, jadi kesimpulannya pada zaman sekarang ini lebih baik menggunakan media digital ya, karena sekarang itu sudah adanya perkembangan zaman. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.